Mendekati gelaran presidensi G20 yang akan diselenggarakan pada November 2022 mendatang, Civil 20 melakukan kunjungan ke Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang merupakan rangkaian puncak C20 yang akan dilaksanakan di Pulau Dewata, Bali pada 5 hingga 7 Oktober ini dalam rangka melakukan Summit People Caravan Roadshow dengan tema pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan, termasuk vaksin bagi transgender dan penyandang disabilitas. C20 mendorong pemerintah untuk lebih fokus kepada masyarakat, sehingga beberapa isu pun digalakan. Salah satunya perluasan akses vaksin. Di Indonesia sendiri, akses vaksin ternilai cukup tinggi dibanding negara-negara lain di bagian Afrika. Kemudian yang kedua, perluasan akses vaksin, diagnostik dan terapeutik di COVID-19 dan juga seluruh kesehatan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Indonesia saat ini capaian vaksinasinya cukup tinggi. Kita sangat mengapresiasi kerja dari tingkat pusat, daerah, sampai ke tingkat masyarakat di paling bawah. Tetapi hingga saat ini, ketimpangan akses vaksin di global, di internasional itu masih ternyata terjadi. Saudara-saudara kita, kalau Bapak Ibu tadi melihat video kami menunjukkan bagaimana teman-teman dari Afrika itu angka vaksinasinya masih jauh di bawah harapan. Target WHO adalah 70%. Sementara di negara-negara miskin di Afrika, itu 20% saja belum tercapai. Dalam pertemuan ini, delegasi C20 mengapresiasi keberadaan Pusat Rehabilitasi Yakum yang sudah sejak tahun 2017 menjadi lembaga non-pemerintah yang menjalankan program kesehatan jiwa berbasis masyarakat. Kehadiran Pusat Rehabilitasi Yakum berperan penting dalam penanganan kesehatan jiwa yang tak hanya berfokus pada sisi medis, namun juga pada aspek rehabilitasi sosial. Secara terus-menerus, Pusat Rehabilitasi Yakum menyuarakan kerjasama dan peran aktif dengan pemerintah daerah, salah satunya Kabupaten Sleman. Saat ini kita juga ingin mengangkat juga terkait dengan isu kesehatan jiwa yang memang ini menjadi hal yang mungkin tahunnya masih baru beberapa tahun ini gitu. Dan saat ini di Jogja secara khusus dan di Sleman begitu kita juga bergandengan tangan, bergandengan tangan dengan dinas kesehatan, dengan dinas sosial, kemudian dengan pemerintah desa, dengan ikatan psikolog begitu, kemudian juga dengan akademi masyarakat dan juga berbagai stakeholder yang lain. Kita sama-sama mengupayakan mengangkat kepada teman-teman disabilitas psikososial, baik dari sisi pengembangan atas kesehatannya, atas kehidupan sosialnya, dan juga kehidupan ekonominya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Kesehatan membuat suatu inovasi yang menaruh perhatian terhadap persoalan kesehatan jiwa utamanya bagi para kelompok rentan. Melalui program Masyarakat Tangguh Sehat Jiwa atau Mata Hati, masyarakat dapat mengakses layanan psikologis dengan mudah di setiap puskesmas. Untuk menangani kesehatan jiwa ini kita harus komprehensif, harus betul-betul berkolaborasi. Kalau dengan tenaga medis saja tidak cukup. Jadi ada satu tenaga psikolog yang dia mempunyai kemampuan untuk melihat kesehatan mental sebelum terjadi diagnosis untuk penyakit jiwanya. Jadi untuk preventif promotif ini akan lebih bagus ditangani oleh psikolog tadi. Yang di puskesmas itu kita punya satu tim terdiri dari dokter, kemudian perawat, kemudian tenaga psikolog dan apoteker. Ini yang meng-hire terhadap pelayanan terhadap disabilitas tadi, terutama disabilitas psikososial. Lewat pertemuan ini, C20 dapat mengumpulkan suara masyarakat dari akar rumput dan dapat disuarakan pada pertemuan tingkat tinggi di Bali mendatang, sehingga bisa menjadi masukan bagi pemerintahan pusat nantinya. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Willian Susilo, Adi TV.